402, Episode 76 Kitab Wahyu 4. Setiap rasi bintang telah mendeteksi keberadaan bencana. Banyak rasi bintang jatuh ke dalam ketakutan. Ketika atmosfer di sekitarnya berubah dengan cepat, rasi bintang yang menikmati gencatan senjata semua mulai berulang kali meraung dan juga berbicara dalam suara mereka yang sebenarnya. Beberapa panik megah, bertanya-tanya apa yang terjadi di sini, beberapa merasakan status bencana dan menjadi takut, beberapa rasi bintang mulai mengajukan pertanyaan kepada Biro, berharap bisa lolos dari skenario ini. Perjuangan pahit bintang-bintang yang mencoba bertahan hidup mengubah medan perang menjadi kekacauan murni dalam waktu singkat. Biro Aliran Bintang merespons situasi darurat. Akhirnya, Biro melangkah maju. Melihat bahwa pesan-pesan tentang konstelasi telah berkurang sangat cepat pada saat itu, sepertinya Biro juga menemukan situasi saat ini yang agak mengkhawatirkan juga. Biro Aliran Bintang telah memulai pertemuan internal tentang masalah yang berlaku. Sangat mungkin bahwa bahkan Biro tidak berharap ini, perang besar Saints and Demons menjadi sebesar ini. Nah, dari awal, Chaos Points hanya ditambahkan sebagai bumbu tambahan demi kemajuan cepat dari perang besar Saints and Demons. Tapi kemudian, sistem poin ekstra itu telah melampaui poin baik jahat, dan bahkan mencoba untuk membangkitkan naga kiamat sekarang. Jika naga itu bangun, maka rasi bintang yang tak terhitung jumlahnya akan berakhir terbunuh. Dengan kata lain, itu akan sama dengan jumlah pelanggan Biro yang menurun secara drastis. Bahkan jika Biro melangkah maju, mereka tidak akan dapat mengembalikan bencana, seolah-olah itu tidak pernah terjadi sejak awal. Saya setuju dengan pernyataan Surya. Kami berada di skenario utama ke-80. Bahkan jika ini adalah Biro, mereka tidak akan dapat membatalkan fabel hebat. Jadi, sekarang bukan saatnya untuk menempatkan iman kita dalam respons potensial mereka. Agar naga kiamat bangun, poin kekacauan perlu bangkit dengan 10 lainnya. Meskipun tidak banyak, kami masih punya waktu. Jika kita gagal mencegah pelepasan naga kiamat, maka ada peluang yang sangat bagus bahwa teman-temanku akan terbunuh di sini. Apa yang harus saya lakukan untuk mencegah hal itu terjadi? Tentu saja, saya bisa segera menemukan metode untuk melakukan itu, menghilangkan sumber di balik kenaikan poin chaos. Masalahnya adalah bahwa sumber itu tersembunyi di dalam bola itu. Cucut. Bahkan jika itu, Seeker of the End, itu seharusnya tidak bisa bertahan lama di dalam sana. Melalui Ways of Survival, saya tahu siapa yang ada dalam daftar Seekers of the End. Tidak ada seorang pun di daftar itu yang mampu bertahan lama di dalam lingkungan itu. Tidak hanya Metatron dan Agares yang ada di sana, tetapi juga rasi bintang kelas tertinggi di dunia ini juga ada bersama mereka. Bahkan jika mereka mengambil waktu mereka, Malaikat Agung dan Raja Iblis seharusnya sudah menemukan pencari akhir dan membunuhnya sekarang. Dengan itu, Chaos Points harus berhenti naik. Anggota dari KAM yang sama bentrok. Poin kekacauan saat ini, 91. Itu sekitar pada saat itu bahwa percikan api meledak di udara. Bola itu dengan keras mengguncang-guncang di depan sebelum sebagian sisinya menyebar dengan lemah, dan sesuatu mulai jatuh dari sana. Ada 6 sayap yang sobek terlihat di punggungnya, itu adalah Malaikat Agung yang saya kenal dengan baik. Saya mengaktifkan Way of the Wind, dan terbang dengan tergesa-gesa. Tubuh Malaikat Agung yang saya tangkap cukup ringan. Aroma tertentu tercium ke hidungku, dongeng jatuh seperti kelopak bunga dari luka dalam yang melintang di punggungnya. Gabriel. Rasi bintang, Lily Blooming on Aquarius, menatapmu. Dia adalah Malaikat Jibril, yang telah mengalami belokan ke 1863 bersama saya sebelum kembali ke rumah, Constellation yang jatuh ke dalam jurang keterkejutan yang dalam setelah mengetahui bahwa dia akan mengkhianati di masa depan. Sejenak aku bertanya-tanya apakah dia adalah penyebab krisis yang sedang berlangsung, tetapi aku tahu itu tidak mungkin terjadi, bahkan dalam cerita aslinya, ada alasan yang sangat bagus untuk pengkhianatannya, dan secara teknis, Anda bahkan tidak bisa benar-benar menyebut apa yang dia lakukan sebagai pengkhianatan. Bibir Gabriel bergerak dengan susah payah. Sulit mendengar suaranya. Saya mendesaknya untuk menjawab. Apa yang terjadi di sana? Tolong bicara padaku. Dia menatap wajah saya dengan mata lelah, tetapi kemudian, menyerahkan sesuatu kepada saya. Itu adalah fabelnya. Bibirnya yang bergetar bergerak. Suaranya tidak bisa didengar, tapi aku pasti bisa mengerti kata-kata yang disampaikan. Silakan, simpan. Fabel Gabriel mulai menceritakan kisahnya. Metatron memandang malaikat yang berbaris di sisinya, serta Raja Iblis berdiri di sisi yang berlawanan satu persatu. Mereka semua tampak cemas. Juga, ekspresi mereka menunjukkan kegagalan mereka dalam memahami bagaimana mereka sampai pada situasi mereka saat ini. Di tengah semua wajah itu, saingan tertua ke Metatron bisa dilihat. Tidak disangka kita akan berada di tempat ini karena nebula tunggal. Sungguh tidak masuk akal. Itu adalah penguasa dunia setan kedua, penguasa neraka timur. Sambil menyalakan rokok tebal, Agares mengajukan pertanyaannya. Bagaimana kita memutuskan pemenang dan pecundang? Akankah kita memasuki perang besar Saints and Demons yang ketiga segera? Jujur saja, saya menentangnya. Lagi pula, mengumpulkan sebanyak mungkin probabilitas ini hampir mustahil.
Untuk memulai perang besar Science and Demons ini, dan dunia iblis harus menelan kerugian besar. Bahkan di antara semua, fabel hebat dari perang hebat orang suci dan iblis membanggakan skala yang tak tertandingi. Jika skenario ini berakhir dengan pembatalan, maka Fable of Good and Evil, yang nyaris tidak berhasil mereka dapatkan akan berserakan lagi, dan baik maupun jahat bisa berakhir di jalan menuju kepunahan. Metatron menatap langit luar, samar-samar terlihat melalui bola abu-abu. Kilatan petir bisa terlihat di dalam, awan gelap suram berkumpul di atas mereka. Apakah itu karena getaran tipe akhir dunia? Dia tiba-tiba teringat suatu peristiwa yang telah terjadi sejak lama. Agares, sudah beberapa ribu tahun sejak Master dari dunia iblis satu berlalu. Aku tidak punya waktu untuk dengan santai mengenang masa lalu bersamamu. Apakah kamu masih ingat hari itu? Itu adalah hari aku mewarisi tembok yang keji ini, jadi bagaimana aku bisa melupakannya? Dinding yang memisahkan baik dan jahat menggeram. Percikan kecil menari di sekitar badan inkarnasi Agares. Ketika itu terjadi, fenomena serupa terjadi di sekitar badan inkarnasi Metaron juga. Tembok yang memisahkan baik dan jahat jatuh ke dalam kenangan masa lalu. Dinding yang dulu tapi pada saat bersamaan, dua. Sebuah fragmen dari dinding akhir, yang memutuskan, baik, dan jahat dunia. Dengan dinding itu di tengah, perwakilan dan dunia iblis saling menatap. Untuk waktu yang lama, Anda dan saya memutuskan, baik dan jahat, di dunia ini, bukan? Apa itu? Bagus. Bahkan Metatron, pemimpin, tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan itu. Karena, Bagus hanyalah kumpulan dongeng yang tak terhitung jumlahnya, itulah sebabnya. Dia membaca dongeng para pendahulunya, menemukan mereka, dan belajar tentang Bagus seperti itu. Dan mereka yang baik, bukannya menjelaskan diri mereka sendiri, hanya menunjuk ke fabel lain dan berbicara seperti ini. Itu tidak baik. Dan begitulah, evil diciptakan. Zhonghui, keadilan, Zheng Yi telah berubah menjadi Zhonghui, untuk mendefinisikan Ding Yi, dan seiring dengan itu, kemarahan telah ditemukan. Dan karena itu, kita bukan jahat. Begitulah, Bagus diciptakan. Itu hanya dikotomi yang berhasil merobek menjadi dua. Semakin sederhana dan semakin teguh prinsipnya, semakin kuat kemampuannya untuk menyebar. Konstelasi yang tak terhitung jumlahnya melompat pada ikut-ikutan prinsip, baik, dan jahat. Kamu mungkin tidak tahu betapa membosankannya hal itu, mencoba untuk eksis sebagai jahat di dunia ini. Agares menghembuskan asap rokok dan melanjutkan. Andalah yang memaksa, baik dan jahat, ke dalam kondisi ini. Anda telah menghapus rincian, kejahatan, dan Anda juga menyebarkan promosi kebajikan dan ketidaksetujuan yang buruk itu seperti semacam wabah. Memang, kau bajingan, adalah biang kerok asli yang berhasil memecahkan fabel, baik dan jahat. Tidak masalah detail menit apa, atau apakah ada kesedihan dan rasa sakit dalam skenario itu. Namun yang penting adalah kesimpulannya. Yang baik, menghakimi dan menghukum si jahat. Itu sudah cukup bagi yang lain untuk meneteskan air mata bersyukur dan bertepuk tangan. Tanpa ragu, waktu seperti itu memang ada. Metatron angkat bicara. Tapi, kamu juga setuju untuk melakukan itu, kan? Saat itu, itulah satu-satunya cara bagi kita untuk bertahan hidup. Si baik tetap hidup dengan menghukum si jahat, sedangkan si jahat terus ada dengan melawan si baik. Maka, puluhan ribu tahun berlalu begitu saja. Pembagian antara baik dan jahat menjadi buram, dan keadilan definisi telah hilang. The good and evil akhirnya menjadi konsep orang tua yang bosan. Tidak ada yang menyambut gagasan, mempromosikan kebajikan dan tidak menyetujui kejahatan lagi. Penurunan. Agares menjatuhkan rokok yang telah diisapnya ke lantai, dan seolah sedang menginjak serangga, menggilasnya untuk membunuhnya. Melalui pengulangan skenario, Bagus telah menjadi sumber kebosanan pengap, sementara jahat telah menjadi klise kuno. Aku harus bertanya-tanya, mungkin sudah waktunya kita berhenti dengan kebodohan ini. Kata-kata Agares mendorong Raja Iblis untuk mengeluarkan semua senjata mereka. Metatron berbicara lagi. Jika kita bertarung di sini, maka semua orang akan binasa bersama. Jahat selalu lebih mudah daripada bagus. Bahkan jika kalian semua menghilang, kita masih akan tetap tinggal. Dunia melupakan, bagus tidak berarti aku sudah melupakan milikku. Lalu, buktikan. Mata Agares mulai menyala. Kami tidak akan lagi menjadi mainan, promosi kebajikan dan ketidaksetujuan dari kejahatan lagi. Saya jahat. Saya lahir, jahat, dan membuktikan bahwa Anda ada dulu menjadi alasan keberadaan saya. Dan mulai hari ini dan seterusnya, aku akan membebaskan diri dari alasan itu. Raja Iblis semua meraung serentak. Status mereka meluap seolah-olah menyapu setiap arcangel yang hadir pada saat tertentu. Tetapi, tepat pada saat itu, anggota dari KAM yang sama bentrok. Poin kekacauan saat ini, 83. Pesan sistem naik di udara. Lonjakan tiba-tiba di poin chaos menyebabkan malaikat terkejut untuk saling bertukar pandang. Apa yang sedang terjadi? Ini luar. Seseorang membantai para anggota dari sisi yang sama. Agares dan Raja Iblis juga menjadi bingung. Dan di tengah-tengah semua kebingungan ini,
hanya Metatron yang menahan tawannya yang tenang. Aku sudah memikirkan ini sejak lama, tapi sepertinya ini satu-satunya jalan ke depan. Apakah kamu? Jika kamu ingin berkelahi, maka aku akan memberimu satu. Namun, apa artinya bagi kita untuk bertarung di dalam tempat ini dan mengakhiri perang besar orang suci dan iblis? Menurut Anda siapa yang akan mengingat, baik dan jahat, yang bertempur di dalam bola kecil ini dan bertemu malapetaka tercela? Ada sedikit kegilaan aneh dan menyeramkan dalam suara Metatron. Merasakan bahwa sesuatu yang sangat tidak menyenangkan akan terjadi, Agares berteriak dengan keras. Metatron, apa yang kamu pikirkan? Pikiranku seperti itu. Begitu Metatron selesai berbicara, Michael, yang berdiri tepat di garis depan malaikat, menghunuskan pedangnya. Sekarang Archangel terkuat telah mengeluarkan pedangnya, Raja Iblis tidak menahan dan melepaskan status mereka sambil meraung, juga. Dan pada saat berikutnya, pedang Michael menusuk ke orang lain. Kurung siku buka. Child. Mata bergetar lembut karena tidak percaya. Orang yang ditikam Michael bukanlah Raja Iblis. Dia mulai tertawa. Menyesal sekali. Tapi aku selalu ingin membunuh Uriel dulu. Malaikat Raguel terus menggelengkan kepalanya karena tak percaya, tetapi akhirnya, ia mati di tempat saat dongeng mengalir keluar dari luka-lukanya. Aura setan mulai mendidih di seluruh tubuh Michael setelah dia membunuh salah satu kerabatnya. Kekuatan malaikat yang rusak akan tumbuh lebih kuat dengan membunuh sesama malaikat agung. Anggota dari KAM yang sama bentrok. Poin kekacauan saat ini, 87. Status yang hampir mencapai konstelasi tingkat mid meledak, dan pembantaian dimulai dengan sungguh-sungguh. Malaikat yang tidak memiliki tempat untuk berlari buru-buru melepaskan status mereka, tetapi mereka bahkan tidak bisa melakukan pertarungan yang tepat sebelum terbunuh. Awalnya, ada batasan yang diberikan pada Michael yang mencegahnya menyerang sesama malaikat di sisi Absolute Good. Bahkan kemudian, jika hal seperti itu mungkin terjadi, itu hanya bisa berarti. Penulis, kenapa? Buku Metatron memancarkan cahaya putih terang. Pembantaian ini terjadi di bawah persetujuan diam-diam dari penulis surga. Anggota dari KAM yang sama bentrok. Poin kekacauan saat ini, 88. Pemandangan neraka sendiri terbuka ketika seorang malaikat membunuh malaikat lain. Raja Iblis menyaksikan proses seperti penonton yang menyaksikan api unggun di sisi lain sungai, bergetar karena ketakutan, dan buru-buru mundur. Michael menyeringai cerah, dan sambil menyeka darah malaikat dari pipinya, berbicara. Dan sekarang, bagus selamanya akan diingat. Kebaikan paling kuno telah mulai mendongeng. Pertempuran Saints and Demons pada akhirnya adalah pertempuran antara fabel. Dan dongeng-dongeng ini tahu lebih baik daripada siapapun tentang apa yang harus dilakukan sehingga mereka akan diingat selamanya. Agares, yang sangat marah, berteriak. Mungkinkah itu, bangsat, ingin menghidupkan kembali naga kiamat? Sama seperti itu dengan segera berusaha melepaskan statusnya, sesuatu menggali dalam-dalam di punggungnya, energi iblis terselubung yang bahkan bisa menyaingi statusnya sendiri. The Most Ancient Evil telah mulai mendongeng. Agares bergoyang tidak stabil dan melihat ke belakang. Kurung siku buka. Kamu bajingan, mengapa? Kau sendiri yang mengatakannya, bukan? Raja Iblis merasakan sensasi cakar tajam memotong jantungnya. Asmodes, Seeker of the End, tersenyum cerah. Kurung siku buka titik. Bahwa, jahat, selalu lebih mudah daripada, bagus. Fabel Gabriel sangat pendek, singkat, tetapi lebih dari cukup untuk menjelaskan semuanya. Neraka telah terbuka di dalam bola itu. Lari, Gabriel, minta bantuan dari orang-orang itu. Dan sejumlah kecil malaikat agung, termasuk Rafael, mengorbankan status mereka pada saat terakhir untuk mengirim Gabriel keluar bola. Definisi, baik, dan, jahat, berubah dengan cepat. Anggota dari KAM yang sama bentrok. Poin kekacauan saat ini, 92. Kim Dokja, Yu Jung Hyuk dan Han Suyong telah tiba di sisiku. Mata mereka menuntut penjelasan. Alih-alih memberikan yang terperinci tetapi menghabiskan waktu, saya hanya berbicara tentang inti dari masalah yang ada. Ini Metatron. Dia berencana untuk membangunkan naga kiamat dari awal. Petik 2. Seolah-olah dia tahu apa yang sudah terjadi, cemberut besar terbentuk di wajah Han Suyong. Bodoh itu, kupikir dia tahu apa yang terjadi pada belokan ke 1863. Selama pergantian regresi 1863, dihancurkan oleh naga kiamat. Dan Metatron sangat menyadari hal itu. Dia pasti percaya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari kehancuran mereka. Yu Jung Hyuk yang mengatakan itu. Dia melanjutkan, jika naga kiamat terbangun, maka setidaknya, perang orang suci dan iblis ini seharusnya menjadi fabel, tidak ada yang akan melupakan bahkan sampai hari-hari terakhir. Apa-apaan? Apa gunanya itu jika semua orang akan mati? Petik 2. Tidak semua orang akan mati. Beberapa yang berhasil selamat akan berakhir dengan mengingat, baik dan jahat selamanya. Petik 2. Bahkan jika Eden dan dunia iblis musnah, ceritanya akan berbeda selama, baik dan jahat, tidak hilang. Bahkan jika semuanya akan berakhir, ideologinya masih akan diwariskan, itu sebabnya. Konstelasi dan inkarnasi yang tak terhitung jumlahnya akan mati, dan tanpa ragu, naga kiamat akan ditetapkan sebagai jahat.
Kemudian, seluruh dunia akan berkumpul bersama untuk melawan bencana itu. Dan dunia iblis selamanya akan terukir dalam ingatan semua orang. Han Suyong menggigil tidak nyaman pada saat itu menunjukkan keinginan. Bajingan-bajingan gila itu. Anggota dari KAM yang sama bentrok. Poin kekacauan saat ini, 93. Aku menyaksikan Chaos Points perlahan-lahan naik dan merasakan ketidakberdayaan merayap sedikit demi sedikit. Semua ini adalah skenario Metatron. Kim Dokja, apa yang akan kita lakukan? Dari jauh, teman-teman kami yang lain, ditambah Uril, terbang menuju lokasi kami. Aku harus berpikir. Kami telah bekerja terlalu keras untuk sampai sejauh ini. Cucut. Pada saat itulah portal terbuka di udara saat percikan menari liar. Petik 2. Dokkaebis. Dokkaibi hebat, Heoju, tahta kosong, telah muncul dalam skenario. Dokkaibi hebat, Heoshe, tubuh kosong, telah muncul dalam skenario. Dua Dokkaebis hebat, satu mengenakan jas hitam formal sementara yang lain, yang putih, turun dari langit sambil bertebaran di sekitar status yang bermartabat. Mereka pasti datang ke sini dalam waktu singkat karena baju dan dasi mereka yang kusut dan berantakan berkibar di sekitar angin kencang. Mereka segera mendekati saya dan berbicara seperti itu. Raja Iblis Keselamatan, stratum gelap, ini akan segera binasa. Dan, hampir merupakan jaminan bahwa kamu akan mati di sini. Saya pikir Biro akan mulai bergerak sekarang. Saya tidak berharap Dokkaebis besar muncul secara pribadi di sini. Jika Anda datang ke sini untuk meramalkan kiamat, maka saya khawatir Anda sudah terlambat sekarang. Sistemnya sudah membahas tentang itu untuk sementara waktu, Anda tahu. Petik 2. Kedua Dokkaebis hebat saling memandang seolah-olah mereka terkejut dengan balasan saya yang tenang. Sama seperti rumor yang disarankan, dia memang memiliki lidah yang fasih. Dan itu sebabnya Raja sangat tertarik padanya, kemungkinan besar. Tepat sebelum saya bisa meminta klarifikasi tentang hal itu, salah satu Dokkaebis hebat mulai menyeringai. Seolah-olah hendak membuat penawaran yang aku tidak mungkin menolak. Oh, Raja Iblis, mari kita langsung ke intinya. Menyerah pada perang besar orang suci dan iblis ini. Dokkaibi hebat ini tertawa seolah dihibur oleh sesuatu, dan sambil melihat Gabriel yang berbaring di tanah, berbicara lagi. Jika kamu melakukannya, kami akan membawamu ke skenario final.